kerajaan dengan usia yang pendek ini apakah punya cukup kontribusi terhadap kesejarahan Jawa? Apakah punya kontribusi terhadap kesejarahan Nusantara? Nah, ternyata kendati usianya pendek, Singasari punya kontribusi yang penting, bukan hanya untuk kesejarahan Jawa, tapi juga untuk kesejarahan Nusantara. Bahkan boleh dikatakan bahwa katakanlah di Nusantara ada satu kerajaan yang besar, kemaharajaan yang besar, yaitu Majapahit. Singasari lah yang menjadi peletak dasar dari kerajaan Majapahit, ya, yang menjadi penguasa tunggal yang ada di bumi Jawa dengan menyatukan Jenggala dan Panjalu. Momentum waktunya kita hitung dari 1222 sampai kapan kerajaan Singasari itu menjadi satu kerajaan yang otonom. Singasari sebenarnya bukan merupakan kerajaan yang berusia panjang. Jadi usianya tidak sangat panjang. Kalau kita bandingkan dengan kerajaan-kerajaan lain yang ada di Jawa, barangkali Singasari itu paling pendek. Ya, yang tarikhnya jelas ya, tarikhnya jelas. Kerajaan Kanjuruhan saja. Kerajaan Kanjuruhan sudah mulai tahun 800 awal. Dan Kanjuruhan itu kemudian berhasil dikuasai Balitung pada tahun 800 akhir, ya, 800 akhir. Jadi usianya kurang lebih 1 abad. Singasari kurang dari 1 abad. Singasari sebagai satu kerajaan yang otonom hadir tahun 1222 dan mengalami keruntuhan itu 1292, 70 tahun, ya, kurang dari 3/4 abad. Ya. Jadi usianya nggak panjang, hanya ada 4 sampai 5 penguasa yang ada di Singasari. Ya, orang seringkali menyebut 5, dimulai dari Angrok sebagai penguasa yang pertama, kemudian berikutnya itu digantikan oleh Anusapati sebagai penguasa yang kedua. Nah, seringkali dikatakan Tohjaya itu adalah raja ketiga. Tapi kalau kita memeriksa keterangan dalam prasasti Mula Malurung yang berangkat tahun Mula Malurung itu memang prasasti prasasti di daerah Singasari, ya, sehingga informasinya boleh dikatakan akurat, ya, karena prasasti ini dikeluarkan oleh Raja Wisnuwardana berangkat tahun 1255, gitu ya. Kalau kita melihat keterangan dalam prasasti Mula Malurung, Tohjaya itu tidak berkuasa di timur Gunung Kawi, tidak berkuasa di Tumapel, ya. Tohjaya ini adalah Raja Singasari, tapi lebih pada posisi bawahan yang ditempatkan di Kadiri, ya, di Kadiri. Ketika itu di timur Gunung Kawi itu yang berkuasa adalah Anusapati. Jadi Anusapati dan Tohjaya ini memerintah dalam waktu yang relatif sama. Tapi kemudian ada upaya dari Tohjaya untuk bisa mengambil kekuasaan di timur Gunung Kawi dengan menyernakan Anusapati, yang itu digambarkan di dalam Pararaton. Jadi dengan demikian ada pendapat yang menyebut Tohjaya itu adalah raja ketiga Singasari, tapi ada yang tidak. Tohjaya itu tidak raja ketiga karena memerintah bersamaan dengan Anusapati. Kalaupun Tohjaya itu kemudian memperoleh kemenangan dengan menyingkirkan Anusapati seperti yang digambarkan dalam Pararaton, itu hanya pendek saja, hanya beberapa lama, karena segera setelah itu disingkirkan lagi oleh 2 keponakannya, oleh Wisnuwardana dan Narasingamurti, ya, yang kemudian menjadi penguasa di Singasari. Nah, itu yang disebut-sebut sebagai penguasa ketiga, dan berikutnya yang terakhir adalah Kertanegara. Jadi Singasari itu hanya diperintah oleh 4, atau kalau Tohjaya mau ditambahkan ya 5. Pendek, hanya 70 tahun. Nah, lalu yang menjadi pertanyaan kita, Ken Angrok itu bisa dibayangkan seperti Chandragupta Maurya, raja gedenya Ashoka, tapi peletak dasarnya itu adalah Chandragupta Maurya, gitu ya. Macam begitu, ya. Jadi kebesaran Majapahit karena fondasi yang kuat yang dibangun oleh Singasari, ya. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, pada masa
yang hanya pendek 70 tahun. Kerajaan Singasari itu bisa dipilah menjadi dua, dibagi menjadi dua, yaitu Paro pertama dan Paro kedua. Paro pertama ini adalah Paro konflik, ya, Paro konflik. Kalau kita menyimak para raton itu konflik itu kan panjang ya. Naiknya Angrok juga konflik, lewat konflik, jatuhnya Angrok lewat konflik juga, terbunuh, ya gitu ya. Nanti penguasa kedua Anusapati juga berakhir dengan kudeta juga, terbunuh juga. Tohjaya berakhir kudeta juga, dan seterusnya. Jadi separuh pertama dari kerajaan Singasari ini adalah periode konflik. Ya. Oleh karena itu separuh pertama ini orientasi politik Singasari itu adalah orientasi politik yang masih internal. Jadi untuk apa? Konsolidasi ke dalam. Karena masih kerajaannya itu masih belum kerajaan yang establis, belum kerajaan yang stabil. Ini merupakan periode-periode konflik dan panjang itu. Paling tidak ada 2 sampai 3 3 masa pemerintahan. Baru hari itu memasuki masa yang lebih stabil itu di era pemerintahan Wisnuwardana dan kemudian dilanjutkan oleh Kertanegara. Jadi separuh terakhir. Separuh terakhir. Oleh karena itu Bapak Ibu dan saudara sekalian, inilah yang kemudian melatar belakangi beberapa pertimbangan, termasuk pertimbangan mengenai pemilihan pusat pemerintahan. Ketika pada periode konflik, di mana Singasari masih terbuka kemungkinan untuk ada serangan balik dari Kediri, Singasari membutuhkan lokasi pusat pemerintahan, lokasi kadatuan yang aman dari kemungkinan serangan musuh, terutama serangan dari arah barat, karena Kediri posisinya di barat, sehingga benteng di sebelah timur, pengamanan di sebelah barat maksud saya, di sebelah barat itu mesti kokoh. Karena itu inilah yang melatar belakangi untuk mempertimbangkan Kuto Bedah sebagai ibu kota kerajaan Singasari yang pertama, mulai dari Angrok sampai dengan Anusapati. Nah, ibu kota ini dalam para raton disebut-sebut dengan nama Kutanagara, ya. Dan yang menarik perhatian kita, kalau kita memeriksa peta geologi tahun-tahun 1811 itu yang dibuat ya, peta topografi yang dibuat di era awal Raffles, kita mendapati adanya nama kuno dari tempat yang sekarang bernama Kuto Bedah, yaitu Kutanagara, ya. Inilah yang di dalam para raton disebut-sebut sebagai ibu kota kerajaan Singasari.